ingin bertemu dengan lu di tempat yang sepi. Dan kita duel secara jantan 1 lawan 1, gimana? Hah, maaf boy, dengerin gua. Bukannya gua nggak mau ngeladenin lu, tapi gua nggak ada masalah dengan lu kan. Tadi gua ke pabrik, niat gua cuma satu, yaitu kerja, paham? Jadi kalau lu mau berantem sama gua, nanti kalau gua udah masuk kerja di pabrik itu, jangan sekarang. Alah, bilang aja lu nggak berani sama gua kan, hah? Lu tuh pecundang, sama kayak temen lu itu, Dimas. Ini anak lama-lama ngeselin juga. Bodo amat, gua matiin aja teleponnya. Halo? Halo? Anjing, malah dimatiin. Kenapa Kim? Dimas bilang apa? Ini bukan Dimas, Terus siapa? anak yang tadi yang mau berantem sama gua di pabrik itu. Apa? Lu nelpon HP-nya Dimas kan? Kenapa bukan dia yang angkat? Kayaknya Dimas sudah diajar oleh mereka, Jak. Buktinya HP-nya Dimas ada di tangan anak itu. Terus ini gimana? Dia bilang apa aja? Dia mau ketemu gua dan dia ingin bertarung dengan gua 1 lawan 1. Lu jangan mau Kim. Pasti ini pancingan dia supaya lu datang. Terus mereka ternyata ada banyak orang. Nanti lu dikeroyok mereka. Maka dari itu tadi gua menolak ajakan dia karena gua tahu pasti mereka mau menjebak gua, Jak. Terus nasib si Dimas gimana? Gue juga nggak tahu, Jak. Menurut lu gua harus gimana? Kenapa Tom? Dia nggak mau bertemu gua. Dia bilang apa aja? Intinya dia tidak mau menerima tantangan berduel dengan gua. Dan gua nggak tahu apakah anak itu punya rencana baru. Sekarang gini aja Tom, kita jadikan Dimas sebagai umpan kita supaya dia mau datang ke tempat yang kita inginkan. Harusnya kita butuh tempat kosong dong buat naruh Dimas. Ya kita cari aja gedung kosong di luar sana, pasti adalah. Terus kita ngeluarin Dimas dari pabrik ini caranya gimana? Yang ada orang-orang pada tahu kalau Dimas sedang pingsan dan dibawa oleh kita. Kalau masalah itu sangat mudah bagi gua, biar ini jadi urusan gua dengan Hendrik. Dan nanti gua butuh orang lagi, 4 atau 5 orang, buat bantu gua ngeluarin Dimas dari pabrik ini. Caranya gimana coba? Lo tenang aja, sekarang lu telepon balik si anak yang tadi dan bilang ke dia kalau Dimas mau selamat. Sebaiknya mereka harus datang ke tempat yang kau inginkan. Baik, gua telepon kembali. Tuh, nelpon lagi Kim. Ini gimana, Jak? Apa gua harus angkat lagi? Halo, kenapa lagi, hah? Gimana tawaran gua yang tadi? Apakah lu mau bertemu gua dan kita bertarung 1 lawan 1? Lu nggak denger tadi gua ngomong apa? Gua nggak mau, bego. Apa kurang jelas gua bicara apa? Lu yakin gak mau menerima tantangan gua, hah? Percuma ngomong sama orang bego, buang-buang waktu. Mending gua matiin. Tahan Dre, tahan. Sekarang Dimas ada bersama gua dan sekarang juga keadaan Dimas sudah tidak sadar lagi. Apakah lu akan membiarkan Dimas begitu saja? Lu kan temannya Dimas, masa nggak ada tindakan apapun buat menolong Dimas sih? Teman macam apa kau ini, ha? Sekarang gue bilang, tujuan lu apa ke gua? Gua bukan musuh lu, boy. Dan gua baru ketemu dengan kalian. Mau kalian apa sih, ha? Gua mau nanti besok sore lu bertemu gua di tempat yang gua inginkan. Gimana? Gimana? Lu mau nggak? Jawab. Baiklah, kalau lu nggak mau jawab pertanyaan gua bakal habisi Dimas dan siap-siap lu akan melihat Dimas di ruang UGD nantinya. Lu mau ngapain ke Dimas? Lu belum puas ngajar Dimas apa? Dia anak baik-baik, anjing. Ya itu terserah lu. Kalau lu nggak mau Dimas masuk UGD, ya lu harus nurutin perintah gua. Tapi kalau lu nggak mau, ya terpaksa gua ajar habis si Dimas. Bahkan akan gua buat Dimas cacat seumur hidup. Tunggu, boy. Baik, gua akan turuti perintah lu. Kapan kita ketemu dan di mana kita akan bertemu? Intinya besok sore kita ketemu dan tempatnya nanti gua kasih tahu lagi karena gua belum nemu tempat yang pas buat kita duel bertarung secara bebas. Baik, tapi lu harus janji sama gua. Mulai detik ini sampai kita bertemu nanti, lu jangan sentuh Dimas lagi. Apalagi lu sampai ngajar Dimas. Kalau lu sampai langgar janji gua, lu akan tanggung sendiri akibatnya. Ya, oke, gue terima janji lu. Tapi gue minta sama lu nanti lu datang cukup sendiri. Jangan bawa orang lagi selain lu sendiri, paham? Kita buktikan lu akan menepati janji gua. Apa lu datang sebagai pengkhianat yang bawa orang lagi selain lu sendiri? Lo tenang aja, gua bukan pecundang yang lu pikir. Dan nanti lu akan lihat
lu sedang berhadapan dengan siapa. Hahaha. Udah ancaman lu. Nggak usah sombong dengan gua. Lelaki sejati itu perlu bukti, bukan omongan tinggi. Baik, selamat bertemu nanti. Dia bilang apa, Kim? Dia mau gua datang ke tempat yang dia inginkan nanti besok sore. Jangan mau. Pasti mereka mau. Gua nggak peduli, Jak. Gua tahu ini jebakan, tapi kalau gua nggak datang, nasib Dimas bakal tambah parah. Bisa-bisa dia akan ngehajar Dimas secara brutal. Kenapa jadi elu yang harus berurusan dengan mereka sih? Ya udah, kalau begitu nanti gua ikut ya. Gak usah, Boy. Gue sendiri aja. Lo jangan gitu, Kim. Kalau lu datang sendiri, terus mereka ada banyak, nasib lu gimana coba? Gua nggak mau kalau lu sampai kenapa-napa. Pokoknya gua harus ikut dan Acil harus tahu masalah ini karena dia ikut terlibat dalam masalah ini.